Tak ada jalan yang mudah menuju puncak tangga juara. Kegigihan menjadi harga yang pantas dibayar untuk sebuah kemenangan. Kemenangan yang bukan hanya jadi milik kita, tapi juga kebanggaan bagi orang-orang tercinta. Honda DBL menjemput semangat perjuangan menuju juara ke seluruh penjuru Nusantara. 25 kota, 35.000 peserta, 700.000 penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam cetak sejarah baru Honda DBL 2014. Pemuda punya energi yang besar dan semangat yang meletup. Bayangkan jika energi jiwa muda ini dikonversi menjadi mesin pencetak prestasi. Tak hanya punya cadangan energi melimpah, anak muda juga dianugerahi dengan rasa ingin tahu yang besar. Keinginan untuk selalu mencoba hal baru inilah yang membuat para sponsor sama antusiasnya mendukung gelaran akbar ini. Seringkali para orang tua cenderung kritis melihat berbagai gelaran yang mengikutsertakan putra-putri mereka. Menyadari pentingnya dukungan doa dan moral dari orang tua peserta, DBL didukung sponsor yang punya semangat positif yang sama besarnya demi suksesnya kompetisi ini. Kami pada dasarnya pada 2004 tidak bisa menerima sponsor rokok karena kami bekerja sama dengan sekolah, kami bekerja sama dengan anak muda, sehingga kami ingin terus menularkan semangat-semangat positif dan dampak-dampak positif dari olahraga basket ini. DBL itu adalah olahraga atau kompetisi satu tim. Tidak hanya pemain basket, tapi ada dancer, ada supporter, ada bahkan manajemen-manajemen sekolah yang terlibat. Sehingga kami pun terus ingin meningkatkan bahwa liga ini memberikan impact yang sangat baik kepada semuanya. Sehingga ada batasan-batasan yang ingin kami tempatkan di DBL, termasuk partner-partner yang akan terlibat kepada kami, sehingga kami tidak menerima sponsor rokok, kami tidak menerima minuman beralkohol, dan sampai saat ini mayoritas penonton, mayoritas yang terlibat di DBL adalah anak-anak muda Indonesia. Ya, para orang tua bisa dengan leluasa memberi dukungan putra-putri tercinta mengikuti Honda DBL. Bukan hanya sponsor yang sinergis ikut serta menanamkan berbagai nilai positif, tapi juga peraturan yang ketat bagi peserta maupun penonton. Ya, saya kira ini satu event anak muda semua, teenage, gabung dalam satu ruangan dengan penuh. Mungkin waktu itu ada hampir 2.000 orang yang dalam satu ruangan itu. Auranya itu luar biasa di ruangan itu, dan kita yang baru pertama kali nonton saat itu juga terus terang aja merinding melihat suasana seperti itu. Anak muda kalau range-kan dari umur 17 sampai 35, itu usia itu pemakai sepeda motor itu ada 70% di sananya di kategori itu. Jadi kita melihat itu sasaran yang mesti kita tuju. DBL ini adalah saya pikir tempat kita untuk melihat dan align untuk menjadi tempat untuk kita komunikasi bahwasannya produk kita yang khusus untuk anak muda seperti ini loh dan lain sebagainya kan gitu ya. Tentunya dengan semangat yang sangat sama yang positif. Tak heran jika antusias Honda DBL tak hanya jadi milik peserta ataupun panitia, tapi juga para orang tua. Saya sangat mendukung sekali karena siswa-siswa SMA ini semakin bergairah
untuk belajar basket. Positif, bisa memberikan semangat bagi generasi-generasi muda, terutama yang seusianya dengan ini, anak-anak saya ini kan. Antusiasme besar dari para orang tua terasa hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Begitupun di 3 kota yang punya daya pikat di mata dunia. Ya, jelajah Nusantara Honda DBL kini sampai ke 3 pulau yang jadi destinasi wisata baik turis lokal maupun mancanegara. Siapa yang tak kenal pesona Pulau Dewata? Ternyata, Denpasar tak hanya punya potensi pariwisata yang masyhur di mata dunia. Cikal bakal bintang lapangan dari kota ini pun tak bisa dianggap enteng. Honda DBL 2014 Bali Series sepertinya menjadi pesta besar untuk SMA Negeri 1 Denpasar. Seluruh gelar champion disabet tanpa ampun oleh skuad putra-putri sekolah ini. Tak sampai di situ saja, Krisna Danuarta dan Regita Parasmeti yang dinobatkan sebagai MVP pun berasal dari SMA Negeri 1 Denpasar. Kita lihat saja apakah tahun depan masih jadi tahun gemilang untuk sekolah ini. Berawal dari Denpasar, kayuhan Honda DBL sampai juga di Nusa Tenggara Timur. Di kota Kupang, gelaran Honda DBL tak kalah serunya. Laga final dibuka dengan pertandingan putri antara SMAN 1 Soe melawan SMAN 1 Kupang. Dalam laga ini, SMAN 1 Soe berhasil mengalahkan SMAN 1 Kupang sekaligus menebus kekalahan mereka di tahun lalu. Sementara itu, di bagian putra, pertandingan tak kalah serunya. SMAN 3 Kupang menyudahi perlawanan dari SMAN 2 Kupang dengan skor 41-36. Di luar dugaan memang, kompetisi Honda DBL di Bali dan Kupang berhasil merebut antusiasme peserta dan penonton. Tak hanya pertandingan yang seru, penontonnya juga tak kalah heboh dengan kota lainnya. Lalu, bagaimana serunya Honda DBL West Nusa Tenggara Series? Melesatnya Bali sebagai mega bintang pariwisata Indonesia perlahan mencuatkan nama pulau ini, Pulau Lombok. Ramah, itulah kesan yang dirasakan Honda DBL setiap menginjakan kaki di Pulau Seribu Surau ini. Tambah lengkap dengan indera penglihatan yang dimanjakan oleh bentangan alam maha indah. Siapapun pasti senang mendapat suguhan pemandangan alam subur dan megahnya Gunung Rinjani. Tak cuma panoramanya saja yang tiada duanya, deretan sajian khas kota ini juga mengundang selera. Pesona Pulau Lombok kemudian mengangkat pula nama Mataram sebagai pusat kota. Optimis dengan kualitas bakat pemudanya, Honda DBL sudah sejak 2008 mengibarkan bendera di Mataram. Bicara kebesaran nama DBL di Mataram, tak bisa lepas dari tim basket sebuah sekolah di luar kota Mataram. Letaknya tak bisa dibilang dekat dari pusat kota memang. Berada di Jonggat, sebuah kecamatan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Butuh waktu tempuh sekitar 1 jam berkendara dari Mataram. Meski begitu, tak menyurutkan langkah tim basket SMA Negeri 1 Jonggat untuk ambil bagian dalam kompetisi Honda DBL. Memasuki kecamatan Jonggat, yang bisa ditangkap dari suasana sekitar adalah kesederhanaan. Di kiri dan kanan jalan, mudah sekali menemukan rumah-rumah yang memproduksi genteng. Begitupun dengan para orang tua yang putra-putrinya tergabung menjadi tim basket SMA Negeri 1 Jonggat. Etos kerja dari para orang tua inilah yang membentuk karakteristik anak-anak mereka. Tak heran jika skuad basket putri SMA Negeri 1 Jonggat dikenal sebagai petarung di lapangan. Uniknya, peminat basket di Jonggat lebih banyak pelajar putri.
adalah Eko Sugeng Widodo, saksi bagaimana nama SMA Negeri 1 Jonggat ditoreh dengan tinta emas di buku sejarah perkembangan DBL Mataram. Dengan segala keterbatasan sumber daya, pria kelahiran Madiun 1970 ini melatih tim putri SMAN 1 Jonggat sejak 2008 awal masuknya DBL di Mataram. 2005-2006 saya tuh punya mimpi kira-kira pengen ke Jawa sama-sama anak-anak gitu aja. Jadi mimpi saya itu seperti itu saja. Tapi kenyataannya Mbak, begitu DBL pertama kali 2008 kita champion, akhirnya berangkat semua anak-anak sama saya ke Surabaya. Waktu itu udah ada first team, jadi yang juara semuanya berangkat. Nah itu betul-betul, wah ini saya ingat ini mimpi saya ini betul-betul jadi kenyataan, Mbak. Kalau di tim saya, memang di tempat saya itu untuk cari big man itu yang sulit, Mbak. Itu saja. Makanya rata-rata pemain saya ya posturnya mini-mini. Eko sendiri tak pernah menduga jika bulir keringat perjuangan bersama anak-anak yang dilatihnya langsung diganjar trofi champion di tahun pertama diselenggarakannya DBL Mataram. Kerja keras terbayar di tahun pertama jadi cambuk bagi tim ini meraih sukses di tahun berikutnya. Dengan mulus, mereka melenggang menapaki tangga juara beberapa kali. Tak tanggung-tanggung, gelar champion direbut kuatrik dari 2008 hingga 2011. Kemenangan ini tentu tak lepas dari peran sekolah. Sekolah memang jadi kunci penting dalam perjalanan seorang siswa meraih prestasi non-akademik. Jeli melihat potensi siswi-siswinya, pihak sekolah memberi dukungan penuh. Memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa anak-anak kami yang punya prestasi, kami berikan keringanan, yaitu pembebasan dari iuran sekolah. Ya. Nah, sehingga orang tua itu, tetapi dengan catatan nomor satu bahwa akademik atau istilahnya kegiatan belajar mengajar itu nomor satu. Yang ini adalah nomor dua untuk kita mengembangkan potensi anak yang ada sebenarnya, Bu. Ya. Jadi kami sudah meyakinkan orang tua dengan hal-hal seperti itu. Namun sayang, di tahun kelima dan keenam penyelenggaraan DBL, Jonggat harus berbesar hati merelakan trofi dan medali ke tangan sekolah lain. Jadi 2012, 2013 miss kita tidak dapat apa-apa. Baru 2012 kita hanya sampai Big Four saja. Kemudian 2013 baru sekali main sudah keok. Nah, itu pelajaran sangat berharga. Jadi pembinaan itu memang sangat penting. Waktu itu betul-betul kita tidak punya bibit. Dari SMP tidak ada. Nah, kita mulai dari SMA. Cuma waktu itu di SMP ya, namanya sekolah ya. Kepala kan ganti-ganti, kepala sekolah ganti-ganti. Nah, itu kebijakan juga ganti. Perhatian juga berubah. Nah, untuk tahun sekarang ini ya kita sudah siapkan anak-anak ya tetap mulai dari SMP, Mbak. Ya, jadi optimis mereka pada saat SMP kemarin bisa juara. Rata-rata juara satu, Mbak, yang sekarang ini. Jadi kita optimis. Ya, 2014 menjadi tahun kembali berkibarnya bendera Jonggat di sengitnya kompetisi Honda DBL West Nusa Tenggara Series. Anak-anak dari sebuah kecamatan yang jauh dari pusat kota kini kembali jadi petarung unggul yang berhasil melenggang hingga laga final. Optimisme para supporter sekolah ini pun seakan tersulut kembali. 2 tahun absen dari laga final, tahun ini tribun penonton akan riuh kembali dengan teriakan supporter Jonggat. Tak heran, kurang dari setengah jam, 500 tiket yang didistribusikan pihak sekolah ludes terjual. Tak seorang pun ingin ketinggalan menjadi saksi tim basket sekolah mereka mempersembahkan hasil kerja keras selama ini. Lalu tim manakah yang berhasil menduduki podium tertinggi di Honda DBL 2014 West Nusa Tenggara Series? Sekolah mana yang harus dihadapi Jonggat di laga Grand Final?
Nama dua gadis ini meroket seiring kejayaan SMA Negeri 5 Mataram di Honda DBL. Tahun lalu, kakak beradik ini ikut jadi penentu kemenangan SMA Negeri 5 Mataram di Grand Final DBL. Tahun ini, mereka masih berkesempatan saling memberi semangat satu sama lain untuk dapat lolos dalam daftar First Team, Dila, dan Diva. Wah, sulit juga ya membedakan mereka. Jelas saja, mereka memang saudara kembar yang tergabung memperkuat tim basket putri SMA Negeri 5 Mataram. Tahun lalu, SMAN 5 berhasil merebut juara. Tahun ini, besar peluang mereka untuk pertahankan gelar. Ini jadi tantangan sendiri buat Dila dan Diva. Kesatuan hati di antara mereka dijadikan nilai lebih, memperkuat pergerakan dan pertahanan tim. Jadi yang ini Dila, yang ini Diva. Kita satu sama lain udah saling ngerti. Jadi kalau gimana-gimana kayak ada ikatan batin gitu tersendiri sih. Ya kalau misalnya misalnya Diva bawa bola, terus istilahnya Dila tuh ngerti dia harus ngapain. Jadinya Diva bisa ngoper gampang ke dia, jadinya dia bisa udah langsung tinggal masukin bawah ring lah, under ring. Kalau di lapangan kita punya kelebihan kekurangan, mungkin kita saling ngasih tahu sih, nggak ngerasa benar sendiri. Jadi saling dengar pendapat juga. Misalnya kalau di ngasih masukan kayak gini, oh iya gini, ngerti kayak gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya, tapi nggak pernah sampai yang kayak berantem di lapangan, nggak pernah. Lihat performa mereka dalam pertandingan, pasti banyak yang tak menyangka kalau mereka tak hanya gesit di lapangan. Jiwa bertempur mereka saat pertandingan boleh diacungi jempol. Tapi dua gadis kembar yang cantik ini juga akrab dengan dunia modeling. Diva pernah menjuarai juara 2 tingkat nasional Putri Kartini, mewakili NTB Top Model, sama banyak sih. Alhamdulillah kalau prestasi basket, kemarin Diva sempat ngikut perlombaan Porprov gitu, juara 1, alhamdulillah. Sama tahun lalu kepilih first team sama 3 point contestnya juara. Dila pernah wakil NTB buat Connect Icon, terus pernah Putri Kartini juga juara di Jakarta wakilin NTB. Dila juga ada darahnya Kota Mataram, dan juga Miss Sophie Paris juga Dila kemarin wakilin juga. Jika ada mata yang paling berbinar melihat keberhasilan dua gadis cantik ini, siapa lagi kalau bukan kedua orang tua Dila dan Diva. Mereka tak akan bisa melangkah sejauh ini tanpa dukungan penuh orang tua. Sebenarnya mereka ini punya hobi yang sama. Segala sesuatu punya selera yang sama. Bahkan fashion, asal jangan beda model, beda warna boleh. Sampai dengan olahraga pun kelihatannya mereka hobi yang sama. Penting sepanjang itu positif dan itu kesenangan pribadi ya kita dukung aja. Harapan Dila dan Diva bersama tim sekolah mereka serupa dengan tim SMA Negeri 1 Jonggat. Hari ini adalah laga penentu apakah medali dan trofi masih menjadi milik SMA Negeri 5 Mataram atau gelar champion berhasil direbut lagi oleh SMA Negeri 1 Jonggat yang sudah 2 tahun ini sepi prestasi. Sebagai tanda dimulainya laga final, inilah starting line up final putri Honda DBL 2014 West Nusa Tenggara Series. Hari itu, lebih dari 3.000 penonton yang terdiri dari siswa, alumni, guru, serta keluarga dari siswa yang bertanding serentak memadati Sport Hall Gor Turida 17 Desember Mataram.
Secara bergiliran mereka menyesaki venue yang berkapasitas kurang dari 1.500 penonton itu. Lantang suara supporter SMA Negeri 1 Jonggak memang jadi kekuatan lebih untuk tim basket kebanggaan mereka. Namun skill mumpuni dan ciri khas ketenangan permainan SMA Negeri 5 Mataram masih sulit diatasi. Didukung lebih dari 500 warga SMA Negeri 5 yang menguasai tribun sisi timur, Dila, Diva, dan kawan-kawan berhasil mengalahkan SMAN 1 Jonggak dengan skor akhir 46-28. Hari itu tak hanya jadi kebanggaan untuk Smala, tapi juga buat Diva. Center bertinggi badan 174 cm ini berhasil mengantongi tiket menuju DBL Camp. DBL itu event besar banget dan nggak tahu ya, pokoknya sama DBL itu kayaknya ada pengalaman baru yang bener-bener berharga banget yang kita dapetin. Gimana kita tuh berjuang mati-matian buat jadi yang terbaik. Basket tenar gitu, keren tenar istilahnya. Nah, situ kita coba, wah pengen anak jadi basket keren lah, jadi ikut-ikut basket. Tapi lama jadi hobi tersendiri sih, jadinya jadi pingin bisa jadinya kayak gitu. Sampai akhirnya masuk tim basket di sekolah di SMP waktu itu, jadinya ya makin antusias. Tak ada yang menyangka jika Bali, Mataram, dan Kupang tak hanya menyimpan harta karun berupa bentang alam yang terukir sempurna. Dengan bakat luar biasa, bukan tak mungkin dari 3 kota ini terlahir generasi juara. Honda DBL hadir sebagai kompetisi yang menjunjung tinggi mental generasi muda Indonesia. Sehingga para orang tua tak perlu ragu lagi, memberi doa dan dukungan penuh untuk mewujudkan talenta dan mimpi buah hati mereka. Dan inilah saatnya para peserta Honda DBL mempersembahkan perjuangan dan prestasi sebagai wujud cinta bagi kedua orang tua.